نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس.
ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى في الدنيا والآخرة. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, akramakumullah. Yang pertama dan utama sekali, sebagai insan yang bertauhid, insan yang beriman, yang menyadari bahwa diri kita ini adalah hamba Allah, ciptaan Allah, bahwa manusia pada umumnya dan tentunya orang-orang beriman pada khususnya meyakini dan menyadari bahwa tidak satu pun di antara kita yang bisa mengarungi kehidupan ini kecuali karena karunia Allah. Apapun yang kita dapatkan, harta, pangkat, kedudukan, apapun yang kita miliki pada hakikatnya itu hanyalah titipan Allah. Yang sejujurnya manusia ini hanyalah hidup atas belas kasihan Allah. Walaupun barangkali masih banyak di antara manusia yang tidak menyadari kalau hidupnya tergantung kepada karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kita insan yang bertauhid, insan yang beriman haruslah menyadari hal tersebut. Lalu kesadaran itu berwujud dalam bentuk kesyukuran yang terucap, kesyukuran yang bersumber dari lubuk hati yang paling dalam, dan kesyukuran yang dibuktikan dengan ketundukan raga setelah ketundukan jiwa. Karena syukur bukan sekadar ucapan semata, syukur bukan pekerjaan lisan semata, tetapi bersyukur kepada Allah adalah ketundukan hati yang juga dibuktikan dengan ketundukan segenap anggota tubuh kita. Apalagi Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling besar yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat-nikmat lain.
Nikmat itu adalah keimanan yang menghunjam di dalam jiwa, yang dihiasi dengan hidayah. Bapak Ibu, orang apapun yang melakukan kebaikan misalnya, tetapi kebaikan itu tidak didasari keimanan kepada Allah, maka kebaikan itu tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berapa banyak orang-orang yang sudah menjadi orang Islam, tetapi hidayah tidak menyapa jiwanya, maka dia menjadi orang Islam itu sudah baik, tetapi barangkali dia masih lalai tentang hakikat dia menjadi orang Islam. Maka hidayah ada dalam jiwa yang dilandasi oleh keimanan merupakan nikmat yang paling mahal, dan nikmat inilah yang akan menyelamatkan manusia di atas dunia dan membahagiakan serta mengantarkan manusia kelak pada akhirat ke dalam surga. Bahkan nikmat-nikmat yang lain, pangkat dan kedudukan, harta yang melimpah ruah, apapun nikmat itu, kalau tidak diiringi atau tidak dilandasi oleh keimanan dan hidayah, niscaya nikmat itu justru akan menambah berat adab manusia kelak pada hari kiamat. Maka Bapak Ibu, seperti yang terjadi pada subuh ini, sebelum kita memuji-muji yang lain, pujilah Allah, karena Allah lah yang menggerakkan hati kita untuk mampu dan mau datang. Alhamdulillah yang telah memberikan kepada kita hati yang tersentuh di saat barangkali kita dengar tadi ada manusia-manusia yang beriman, orang-orang Islam, bukannya tersentuh tetapi malah melakoni tindakan-tindakan yang sebenarnya bukan ringan. Karena kalau ada orang yang membenci simbol-simbol Islam, ketahuilah kaum muslimin di dalam hatinya sedang bersarang sebuah penyakit yang sangat berat. Dia sadar atau tidak? Kalau ada orang yang membenci kegiatan-kegiatan yang mengajak orang kepada ketaatan kepada Allah, kita khawatir jangan-jangan hatinya sedang dihinggapi penyakit walaupun dia tidak sadar. Penyakit itu adalah penyakit nifaq, kemunafikan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit yang parah ini. Dia parah tetapi kadang-kadang pelakunya tidak merasakan. Salam dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus menjadi nabi dan rasul terakhir. Setiap muslim, setiap muslimah mesti meyakini, menghayati bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling sempurna menjalankan ketaatan kepada Allah, manusia yang paling sempurna, yang paling utuh mengamalkan Islam ini, manusia yang paling baik dalam mendakwahkan Islam ini, dan manusia yang paling baik dalam memperjuangkan dan membela Islam ini. Kalau kita ingin mengamalkan Islam, maka tirulah Nabi Muhammad. Kalau kita ingin mendakwahkan Islam, maka tirulah Nabi Muhammad. Kalau kita ingin berjuang dan membela Islam, maka tirulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang kalau ditanya memang mengucapkan hal seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi masing-masing kita mesti mengkaca diri kita, mengintrospeksi, memurajaah diri kita. Sudahkah keyakinan seperti itu terhunjam dalam? Sudahkah keimanan seperti itu tertanam dari lubuk hati kita yang paling dalam? Ataukah kita masih termasuk sebagian orang-orang yang kadang-kadang dia sadar atau tidak masih enggan menjalankan tuntunan Rasulullah karena tidak terbiasa dengan apa yang telah terbiasa di tengah-tengah masyarakat? Oleh sebab itu, Bapak Ibu, keislaman yang baik adalah keislaman yang berusaha mencontoh Rasulullah SAW. Dan mencontoh Rasulullah SAW bukan seruan kelompok dan golongan tertentu, tetapi ini adalah kemestian bagi setiap orang yang mengaku menjadi umat Muhammad SAW. Contoh sederhana, Bapak Ibu,
Yakinkah kita kalau dalam melaksanakan sholat ini adalah Nabi Muhammad yang paling sempurna mengerjakannya? Harus yakin. Lalu bertanya dalam diri kita, selama ini kita sholat sudahkah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sholat kita? Ataukah sholat kita masih melaksanakan apa yang kita dapatkan dulu waktu di FDA atau TPA? Ini sederhana saja. Bagaimana caranya? Alhamdulillah kita baca hadis-hadis Nabi, kita pelajari. Alhamdulillah sekarang buku tidak seperti zaman dulu sulit dicari. Sekarang sudah banyak kita pelajari. Supaya apa? Supaya kecintaan kita kepada Nabi itu semakin terwujud dan semakin dekat. Takbir Nabi, rukuk Nabi, sujud Nabi, tahiyat Nabi dan lain sebagainya. Ini diantara permasalahan ringan. Kenapa kita sebutkan sholat? Karena sholat ini merupakan salah satu atau merupakan tonggak utama di dalam Islam. Semoga kita Bapak Ibu termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang selalu menghayati makna kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, yang selanjutnya muncul semangat untuk menauladani, mencontoh apa yang dikerjakan oleh Nabi, dan itu akan disuburkan dengan 3 hal. Yang pertama, selalu menjaga semangat untuk menambah pengetahuan tentang apa saja yang telah diajarkan oleh Nabi dalam semua sisi kehidupan kita. Artinya menambah ilmu, menambah pengetahuan tentang hadis-hadis Nabi. Tidak salah kalau saya katakan Bapak Ibu, minimal kalau kita alhamdulillah sudah punya Al-Quran di rumah kita, sekurang-kurangnya kita punya terjemahan Riyadhus Shalihin di rumah kita. Selesai baca Al-Quran, baca 1 hadis. Syukur-syukur kalau kita punya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi. Belum punya uang, minimal kita punya HP baca di Android. One day, one hadis. 1 hari, 1 hadis misalnya. Supaya kita dekat dengan Nabi, supaya kita dekat dengan sunnah Nabi. Ketika kita mendengar hadis dari orang tertentu, hati kita tidak memberontak. Karena kebetulan orang itu tidak sepaham dengan kita. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, semoga Allah melipat gandakan balasan Ketua GNPR segenap pengurus GNPR Bukit Tinggi Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah melipat gandakan balasan pengurus Masjid Al-Muqarrabin Ahmad Gadan. Semoga Allah melipat gandakan balasan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sengaja dengan semangat datang untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Seorang protokoler Yahudi pernah mengatakan beberapa tahun yang lalu, saya tidak akan pernah yakin umat Islam ini bisa bangkit dan mulia kembali seperti terdahulu, kecuali kalau salat subuh mereka itu seperti jumlahnya seperti salat Jumat. Dan ini juga merupakan tuntunan Rasulullah, merupakan kebiasaan para sahabat Rasulullah. Dan pada hari ini mudah-mudahan ini merupakan, sekarang kita alhamdulillah sekali seminggu, mudah-mudahan ditingkatkan nanti ada panitia GNPR atau tidak, kita jaga semangat subuh berjamaah ini 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, sampai akhirnya 7 kali seminggu. Mudah-mudahan di tangan kita ini Allah memperlihatkan umat Islam itu kembali jaya. Setidak-tidaknya kalau Allah tidak memperlihatkan, anggaplah kejayaan Islam itu ibarat masjid yang kita tempati ini, kaum bapak-bapak, ibu-ibu, masjid yang megah dan indah ini. Anggaplah walaupun kejayaan itu adalah sebuah masjid, bangunan yang megah, mudah-mudahan kita adalah salah satu di antara batu batanya. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, sidang pengajian subuh yang semoga dimuliakan oleh Allah. Pada subuh ini mari kita sama-sama merenungkan di antara janji Allah yang telah Allah berikan di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nur, surat ke-24 ayat 55 dan ayat 56.
Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadaa lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula 'allakum turhamun. Allah mengatakan, dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengamalkan amalan-amalan saleh bahwa Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Allah akan meneguhkan untuk mereka agama yang telah Allah ridhai, dan Allah benar-benar akan menukar keadaan mereka setelah mereka dalam ketakutan menjadi aman. Mereka tetap beribadah kepadaku, kata Allah, dan tiada mempersekutukanku dengan apapun, dan barang siapa yang tetap kafir sesudah datang hal demikian, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Dan dirikanlah salat, dan bayarkanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, semoga kalian dirahmati. Ayat-ayat ini cocok untuk sering kita baca, kita tadabburi, kita baca tafsirnya, dan kita renungkan di dalam hati bahwa janji Allah itu merupakan janji yang pasti terwujud. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian, bahkan Allah beri bonus, dan Allah akan mengokohkan tempat berdiri kalian. Lalu mungkin orang bertanya, kenapa umat Islam sekarang ini belum ditolongi? Jawabannya bukan ayat yang salah. Mari kita sama-sama introspeksi diri. Apakah kita sudah termasuk umat Islam, orang-orang beriman yang sudah bisa menampung pertolongan Allah atau belum? Apakah keimanan kita ini sudah berhak untuk mendapatkan pertolongan Allah, atau mestikah kita masih meningkatkan keimanan dan keislaman kita? Karena janji Allah tidak pernah mungkir. Kalau pertolongan Allah belum turun, berarti itu tugas kita untuk memperbaiki diri, bukan mengkritisi Allah. Karena inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu, suatu hal yang pertama yang harus kita perbaiki, di antara yang harus kita perbaiki, adalah renungan dan aplikasi konkret dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 208. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang telah beriman, masuklah kalian. Silmi ini sepakat ahli tafsir mengatakan Islam. Masuklah kalian ke dalam Islam kafah, secara utuh, secara paripurna, secara sempurna. Kalau kita melihat sejarah Rasulullah SAW, Bapak Ibu, inilah di antara pemahaman yang diberikan kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, kepada Talha, kepada Zubair, kepada Abdurrahman bin Auf, dan deretan manusia-manusia mulia yang kita sebut dengan sahabat Rasulullah. Keutuhan Islam yang harus kita pahami, bahwa Islam adalah sistem yang mengatur semua sisi hidup manusia dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, bernegara. Semua ini ada di dalam Islam. Bahwa Islam menyentuh semua sisi kehidupan manusia, bahwa Islam adalah ajaran yang sempurna dan paripurna. Ini mesti kita sadari dan kita yakini.
Kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu? Karena kadang-kadang di zaman sekarang ada oknum-oknum tertentu yang berusaha menggiring kepala umat Islam untuk memahami Islam itu dalam batasan-batasan tertentu. Yang dikatakan Muslim yang baik kalau dia melakukan A, B, C, D, cukup. Berapa banyak kita temukan orang Islam semangat dalam sholat, semangat dalam melaksanakan ibadah-ibadah lainnya termasuk pergi umrah dan haji. Tapi kalau sudah berbicara tentang berjuang untuk Islam, tidak ada lagi semangatnya. Berapa banyak orang memahami Islam itu adalah melakukan ibadah-ibadah ritual semata. Lalu kalau ada yang lain itu tidak termasuk Islam. Mari kita simak sejarah Rasulullah SAW. Bapak Ibu, di akhir hidup Rasulullah SAW ketika dakwah sudah diterima di Jazirah Arab, bahkan Makkah yang merupakan simbol perlawanan kepada Rasulullah langsung bisa ditaklukkan oleh Rasulullah pada tahun 8 Hijriah dalam peristiwa Fathu Makkah, sehingga orang Makkah semuanya menjadi Islam dan sampai detik ini mulai dari saat itu menjadi salah satu benteng Islam. Para sahabat, sebagaimana yang Allah singgung di sini, ini janji kepada para sahabat awalnya Bapak Ibu, dan mereka sudah merasakan. Dan kita berdoa kepada Allah, janji ini dialamatkan kepada kita dan mudah-mudahan kita merasakannya. Amin ya rabbal alamin. Lalu para sahabat waktu itu sudah aman melakukan berbagai macam ibadah, tapi tidak pernah kita temukan ketika Rasulullah SAW wafat, tidak ada wasiat yang bunyinya atau yang kandungnya seperti ini. Wahai para sahabatku, kalian sudah bisa sholat, sudah bisa pergi haji, sudah bisa bersedekah, bayar zakat dan lain sebagainya. Kalian sudah aman di Makkah dan di Madinah. Kalau ketika aku sudah wafat, aku sudah dicabut nyawaku oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian konsentrasi sajalah untuk beribadah. Itukah yang diperintahkan oleh Rasulullah? Tidak. Dari mana kita tahu? Fakta sejarah membuktikan setelah Rasulullah SAW wafat, dan tentunya Abu Bakar dengan para sahabat yang lainnya adalah orang yang sangat memahami Islam karena mereka langsung dididik oleh Rasulullah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Wafat Rasulullah SAW, mayoritas kebanyakan para sahabat Nabi bertebaran di muka bumi. Ada di antara mereka yang pergi sampai ke daratan Cina, ada yang ke Eropa, ada yang masuk ke daratan Afrika. Bahkan sejarah membuktikan mayoritas sahabat Rasulullah itu wafat justru di luar Makkah dan di luar Madinah. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka memahami bahwa untuk mengamalkan Islam ini mesti antara poinnya berjuang dan mempertahankan dan memperjuangkan Islam ini. Menjadi orang Islam tidak cukup kita melakukan sholat, ibadah-ibadah ritual semata, tetapi menjadi orang Islam itu mesti terpatri di dalam satu balai kita. Apa yang bisa saya perbuat untuk Islam? Maka semoga Allah melipat gandakan Bapak Ibu. Ini adalah bagian dari keyakinan, keimanan kita untuk berbuat untuk Islam. Seorang Amr bin Jamuh Bapak Ibu, yang kita petik dari apa yang saya ceritakan dalam khutbah kemarin sudah saya sampaikan. Kalau ada Bapak Ibu, Bapak-bapak yang pernah mendengar khutbah di Masjid Agung Kangasawar, tapi tidak bermasalah. Barangkali saya sampaikan, kita petik Amr bin Jamuh. Dalam riwayat sejarahnya disebutkan beliau termasuk orang yang lambat masuk Islam. Usia beliau di dalam Islam cuma 5 tahun. Kita sudah berapa tahun Bapak Ibu? Bervariasi. Ada yang sudah 60 tahun, mungkin ada yang 70 tahun, ada yang 50 tahun. Beliau masuk Islam di dalam sejarah disebutkan sekitar umur 60 tahun. Sudah tua. Dan beliau diberikan oleh Allah cacat fisik. Salah satu kakinya pincang. Lebih kurang pada umur 65 tahun ada seruan untuk berangkat berjihad fisabilillah. Lalu dalam Islam
ada kelompok-kelompok manusia yang Allah berikan atau Rasulullah berikan dispensasi kata orang sekarang tidur untuk tidak berangkat. Dan kebetulan Amr bin Jamuh ini mempunyai anak-anak yang gagah berani. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Semuanya anak-anak muda. Singkat cerita terjadi diskusi di dalam rumah Amr bin Jamuh. Wahai ayah, engkau sudah diberikan uzur, engkau sudah dibolehkan oleh Rasulullah untuk tidak berangkat, wakilkan sajalah kepada kami, apalagi mungkin engkau sudah tua. Artinya anak-anak beliau tidak mengizinkan. Tetapi hasil didikan Rasulullah kepada Amr bin Jamuh yang hanya lebih kurang 5 tahun tidak membuat Amr bin Jamuh merasa awak akan ada uzur. Enggak. Imannya selalu bercahaya dan membahana, dan dia tidak puas dan datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, diceritakan bahwa anak-anakku melarangku untuk berangkat. Rasulullah berusaha menyampaikan pesan syariat tentang uzur. Wahai Amr, ini saya sampaikan dengan redaksi bahasa kita. Kalau riwayatnya bahasanya tidak persis seperti ini, tapi kandungannya sama. Wahai Amr, engkau sudah mendapatkan izin untuk tidak berangkat, engkau mempunyai uzur yang boleh engkau tidak berangkat. Lalu dia mengatakan ucapan yang mesti kita renungkan kaum muslimin. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, aku rindu, aku ingin menginjakkan kaki yang pincang ini di dalam surga ya Rasulullah. Jangan engkau halangi aku. Maknanya walaupun aku tidak punya tenaga lagi, walaupun aku tidak punya apa-apa lagi, tapi aku ingin menginfakkan diriku ini untuk membela agama. Benar saja, sadaqallah fasadaqahullah. Dia jujur kepada Allah, maka Allah berikan kepadanya kemuliaan. Dan Amr menjadi seorang yang syahid, dan Rasulullah memberikan kabar gembira kalau dia betul-betul sudah meletakkan kakinya yang pincang di dalam surga. Lahzatul sidq, kejujuran, keikhlasan, kebenaran yang ada di dalam hati ini perlu dipelihara kaum muslimin. Mungkin kita tidak akan dituntut seperti Amr bin Jamuh, tetapi perlu kita ingat bahwa Islam itu adalah utuh paripurna. Maka sekurang-kurangnya kalau kita tidak mampu berbuat banyak untuk Islam, peliharalah semangat berbuat untuk Islam dan kaum muslimin sekecil apapun dalam pandangan manusia. Dan dalam kesempatan ini saya menyerukan, kalau ada di antara kita termasuk orang-orang yang tidak senang melihat umat Islam berkumpul-kumpul, umat Islam bersatu, umat Islam membela agamanya. Kalau Anda adalah orang Islam, pikir-pikirlah kembali bahwa ujung dari kehidupan ini adalah kematian. Pikir-pikirlah kembali apa yang akan Anda jawab di hadapan Allah ketika Anda termasuk barisan yang membenci atau menghalangi umat Islam. Maka besar dosanya ketika Anda apapun posisinya, baik posisi resmi atau tidak, menanya-nanyai, menginterogasi orang-orang Islam. Kalau Anda tidak mampu memperjuangkan agama ini karena ada kaitan-kaitan dan tekanan-tekanan undang-undang dan lain sebagainya, maka jangan sampai termasuk Anda orang-orang yang menghalangi umat Islam. Bertobatlah kepada Allah, bangunlah di tengah malam, tangisilah diri bahwa nanti kalau aku mati, apa yang akan aku sampaikan dan aku jawab di hadapan Allah. Semua kita pasti akan mati. Semua kita pasti ditanya oleh Allah. Semua kita pasti mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Kembalilah ke dalam barisan kaum muslimin sebelum ajal datang menjemput. Sekurang-kurangnya kalau kita tidak bisa membela, jadilah kita orang yang mungkin diam seribu bahasa. Jangan sampai kita dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak senang kepada Islam sebagai prajurit yang barangkali kita tidak merasakan manfaat duniawi kecuali hanya sedikit. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, sidang jamaah subuh berjamaah
yang semoga dimuliakan oleh Allah. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, setidaknya Allah menyebut secara global janji Allah itu adalah kepada aman alladzina amanu minkum. Yang pertama, Allah akan mewujudkan janji kepada orang-orang yang beriman. Maka para ahli tafsir menyebutkan, para ulama kita menyebutkan, syarat mutlak seseorang untuk atau kaum muslimin ini akan mendapatkan janji dari Allah mewujudkan keimanan seutuh-utuhnya, mewujudkan makna dan hakikat keimanan itu dengan makna yang sangat betul dan benar serta lurus. Dan ini tentu butuh pengetahuan agar kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Contoh sederhana Bapak Ibu yang sering saya sebut, keimanan yang ada di dalam dada ini misalnya akan mengantarkan kita untuk tidak memberikan keyakinan tertentu kepada makhluk gaib lebih dari kadarnya. Nah, ini saya sebutkan contoh sederhana yang masih populer di tengah-tengah masyarakat kita, bahkan dilegalisasi dalam siaran-siaran televisi. Apa itu Bapak Ibu? Masih adanya keyakinan dan kepercayaan tentang adanya hantu ini, hantu itu, ada kuntilanak dan segala macam. Ada makhluk gaib yang diberikan gambaran tentang mereka makhluk gaib ini lebih dari yang semestinya. Bahkan ini adalah cerita yang turun-temurun. Kenapa orang Indonesia ini pada umumnya termasuk orang yang takut kepada gelap? Kalau ada tetangga yang meninggal, gak usah orang di rumahnya, tetangga saja meninggal, takut sendirian di rumah. Ya, ada kejadian-kejadian aneh barangkali, walaupun mungkin sudah mulai berkurang, tetapi ini kalau televisi barangkali ada yang bisa jadi harimau, ada yang bisa jadi serigala, ada yang bisa jadi ini dan itu, banyak. Ini adalah salah satu sisi yang harus diperbaiki kaum muslimin. Dan sisi yang tidak boleh kita ajarkan. Memang sekarang mayoritas orang-orang, dan mungkin barangkali termasuk kita yang berhadir, termasuk saya yang berbicara, barangkali kita termasuk orang-orang yang di masa kecilnya, mungkin 5 tahun atau 4 tahun sudah diajarkan, sudah dibisikkan, sudah diceritakan tentang cerita berbagai macam model hantu. Lalu itu berpengaruh ke dalam jiwa sehingga muncullah rasa takut dalam kondisi-kondisi tertentu. Saya ceritakan sebuah fakta Bapak Ibu. Ada seorang santri baru tamat SD masuk ke pondok pesantren, tapi ceritanya sudah cukup lama, lebih dari 20 tahun yang lalu. Tentu pesantren di zaman itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan pondok pesantren kampusnya kebanyakan sudah bagus-bagus bangunannya, pencahayaannya sudah bagus. Saya ingin katakan, yang saya singgung ini, pengaruh dari cerita hantu itu sangat berpengaruh ke dalam kejiwaan. Lalu singkat cerita, santri ini baru masuk umur 1 atau 2 bulan di pesantren. Tentunya di zaman SD barangkali sejak TK dia sudah banyak di kepalanya perbendaharaan cerita hantu. Suatu ketika di malam hari sesak BAB, minta teman ke kakak senior, sekitar jam 12, yang mana WC itu jauh dari asrama dan juga cahayanya kurang terang, dan di samping WC itu ada jamuran kain. Singkat cerita, santri ini masuk ke dalam WC, dipanggil Bang atau Kak, masih ada. Lalu dia merasa aman. Rupanya senior ini tidak tahu apakah niatnya mengerjai atau memuji. Yang jelas dia ketika adik kelas ini dalam WC, dia pergi. Tadi yang adik kelas ini bagasi dalam WC karena meyakini ada seniornya di luar, karena mungkin masuk juga dalam WC. Apa yang kita ambil dalam ini? Pertama, ketergantungan hatinya kepada manusia, bukan kepada dia akan berani kalau masih ada manusia. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Keluar dari pintu WC, dicari ada senior tadi. Untung anak pingsan. Kak tinggal entah, kak pulang ke asrama entah, jauh, masih jauh jalan ke asrama, dan itu banyak melalui tempat yang gelap. Dan yang membuat dia itu takut, ini cerita beliau sendiri. Dan saya katakan, kalau ada orang cerita hantu pasti mirip dengan ini.
Dan ini cerita dia sendiri. Ketika dia melihat, karena dia mesti lewat ke tempat itu, ada sosok orang yang sedang tergantung. Mungkin dia hanya beberapa detik lihat. Namanya tapi itu mukanya. Karena menurut dia memang persis seperti orang. Tapi kata orang Minang, sabia bitakwit tiba baga. Sekian menit dia dalam kondisi seperti itu, untung tidak pingsan. Nanjaleh kalau dia ingin pulang ke asrama pasti lewat ke situ, dan bisa enggak ada jalan lain. Akhirnya dia ulangi melihat apa yang dia lihat tadi. Yang terjadi apa, rupanya baju Josrawa diangger yang dia ulangi. Semua cerita hantu pasti seperti ini. Pertama kali melihat, maka kita latih jiwa kita memperbaiki sisi akidah yang barangkali harus kita perbaiki. Barangkali tidak banyak orang yang menyadari ini sebuah kesalahan. Naudzubillah, karena Ustaz masih percaya terhadap hantu. Orang Arab yang didakwahi oleh Rasulullah SAW, Bapak Ibu, ini adalah orang yang percaya tentang mistik sebelumnya. Tapi ini dikikis habis oleh Rasulullah karena ini bertentangan dengan akidah. Kalau kita meyakini bahwa segala sesuatu yang maha berkuasa itu hanyalah Allah. Memang ada jin, memang ada setan yang tugasnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang dia menakut-nakuti hati kita memang. Tapi takut itu tidak dipatuhi oleh Bapak. Kalau kita takut sesuatu yang tidak bisa kita lihat, berarti ini kita sedang digoda oleh setan. Tapi kalau ada ular nampak atau ada singo nampak, itu takut dia ada nampak. Kita kalau orang meninggal soal rumah awak takut sudah. Ya Ustaz, agak menutup doa di BB Ustaz. Itu namanya kita sedang diganggu oleh setan, sedang diganggu oleh jin. Apa yang membuat santri tadi melihat kait baju tadi seperti orang? Cerita turun-temurun yang disampaikan. Sebenarnya sisi akidah ini masih banyak yang kita perbaiki, tapi saya sebutkan satu contoh ini saja yang masih populer di tengah-tengah masyarakat orang Indonesia. Lalu bagaimana kita ajar anak kita yang ada itu setan, jin, tugasnya ini dia tidak bisa pernah kita lihat. Kalaupun dia mengganggu kita, hanya ya pandangan mata kita yang pengaruhi, sebenarnya dia tidak menampakkan diri. Dulu di Minang ada namanya istilah jadi-jadian. Sekarang sudah mulai pudar cerita itu. Kalau dulu sama masih kecil itu sangat populer. Masuk babi kadang-kadang ke kampung, babi jadi-jadian. Malah orang Minang itu dulu menyebut harimau itu apa? Inyak. Kalau sedang nabi punya sabi-sabi harimau, sabi inyak. Ya kan? Ini sisi-sisi yang harus diperbaiki. Kenapa? Karena seorang yang beriman itu harus meyakini yang manfaat dan mudarat hanyalah milik Allah. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat atau mudarat kecuali Allah. Kalau ada rasa takut, berlindungnya kepada siapa? Kepada Allah. Kalau ada perasaan yang tagak bulu-bulu dari Bapak Ibu, ya, dengan berzikir, membaca ayat kursi, ayat kursi, khul ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, hendak juga apa? Berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan, gangguan jin. Memang ada ya, kamu dulu waktu masih aktif di motor, Bapak Ibu ngaji Bukit Tinggi di malam hari. Ya, mungkin terakhir dulu di Mubalik. Kadang-kadang memang yang diganggu, ya. Sudah padang tahu itu menjelang PLTA itu kan kalau semuanya jalan dan suasana jalannya kata orang angker, indah. Emang kadang-kadang ada perasaan ketika kita motor itu mungkin jam 10 atau jam 11 malam, apalagi mobil tidak banyak, ada salah menunggu bonceng belakang. Perasaan. Kalau betul tapi Bapak Ibu buat tambah ke saudara. Yang paling tepat apa yang kita kerjakan, pulihkan keimanan kita bahwa tidak ada, kalaupun ada yang mengganggu kita nggak bisa apa-apa ya. Ya, kita berzikir, kita baca ayat kursi, kita baca doa, kita baca kul. Lalu yang paling penting cari ke belakang dari jadi baturi ya. Jadi spion nampak rasanya kadang-kadang mungkin bayangan yang lain. Jadi spion tidak ke belakang. Perlu berhenti rendah. Kenapa ini masih terjadi? Saya ini adalah anak yang besar di zaman saya yang cerita hantu itu masih banyak berkeliaran.
Tapi kita bertugas untuk minimal, kalau mungkin masih kita jatuh bangun memulihkan mental, minimal untuk anak-anak kita putus cerita ini. Tidak boleh lagi ada. Ya, ini ada saudara-saudara kita yang tamat dari Mesir. Saya lihat di Mesir itu anak-anak jam 1 malam, jam berapa malam, anak-anak lewat dekat kuburan nggak ada masalah. Kenapa? Karena nggak ada cerita hantu, nggak ada cerita yang menakutkan waktu dia kecil. Biasa aja dia lewat di sebelah kuburan jam 1 malam. Iya, kita orang yang sudah mendengar pengajian kadang-kadang kurang komunis. Ya, Bapak. Kenapa? Jawabannya karena dari kecil kita dibesarkan dengan cerita yang seperti ini. Apapun cerita yang berkaitan dengan makhluk gaib ini, kita pahami itu adalah syaitan yang sedang atau jin yang sedang mengganggu kita. Dia nggak bisa apa-apa. Anggap begini apa? Aku bisa menang. Ya, bisa membunuh atau bisa menyakiti kita. Enggak. Syaitan itu apa ibu? Jin itu apa ibu? Ibarat awak cakap di bawah wadang. Kalau nampak, kalau kau gagal dia takut nampaknya agak mundur, terjadi. Biasanya awak langsung naik mental ya. Tapi awak langsung tiba bagal. Syaitan ketika berhadapan dengan manusia seperti itu, ketika manusia itu takut, ayo deh bisa tambahin takutnya. Tapi ketika dia membisiki kita, menggoda kita, lalu kita melawannya, maka itu walaupun dia tetap menggoda, tetapi hal itu tidak mempan. Jadi kalau rasa takut itu dipatuhi Bapak Ibu, insya Allah bisa sampai penafir. Tapi kalau dilawan, walaupun rasa takut itu tidak bisa hilang 100%, tapi tetap dilawan, insya Allah ini adalah sisi iman, sisi tauhid yang harus diperbaiki. Seperti yang saya katakan tadi masih banyak, tapi ini penting. Bagaimana kita akan menang tentang cerita mistik aja kita mesti percaya. Bagaimana kita menang kalau sudah ingin ada kesulitan bukannya kepada Allah kita datang, tapi kepada orang-orang yang dianggap sebagai sekarang namanya kan canggih paranormal. Ingin membuka rumah makan, datang kepada orang santiang. Ingin menyelamatkan padi dalam sawah, datang kepada santiang. Bagaimana kita akan dianggap oleh Allah sebagai umat orang Islam yang akan menerima kemenangan dari Allah, sementara tauhid kita masih banyak compang-camping. Makna tauhid itu adalah hanya menggantungkan harapan hanya kepada Allah setelah kita berusaha. Tidak ada yang berusaha dari Allah, tidak ada yang bisa mengabulkan apapun kecuali Allah, dan tidak ada yang menolong kita kecuali Allah. Memang kalau kita lihat sekarang Bapak Ibu, umat Islam cenderung tertindas, umat Islam cenderung tertuduh. Ahok kena satu pukulan, orang Islam kena pukulan bertubi-tubi. Ya kan? Tapi kita tetap jaga keimanan kita. Sesulit apapun kondisinya, niscaya Allah akan memuliakan umat ini. Tapi umat ini harus sadar untuk melalui jalan-jalan untuk mendapatkan kemuliaan itu. Jalannya secara sederhana, judulnya satu, kembali kepada Islam seutuh-utuhnya. Ini yang membuat Nabi ini menjadi mulia, Bapak Ibu. Kalau dilihat zaman Nabi itu, beliau bukan memiliki ekonomi yang bagus, yang baik dibandingkan negara-negara yang ada di zaman itu. Beliau tidak memiliki barisan militer yang kuat sekuat Romawi atau Persia. Beliau tidak memiliki tatanan seperti bagaimana disebut oleh orang tatanan apapun sebaik tatanan yang ada dalam dua adik kuasa di zaman itu. Tetapi keimanan yang Nabi ucapkan di dalam jiwa setiap orang Islam. Bahkan ketika misalnya dalam perang Ahzab, Bapak Ibu, 3 hari berturut-turut Nabi dengan para sahabat tidak makan. Dan Nabi menggali parit panjang atas usulan Salman Al-Farisi supaya musuh-musuh tidak menghancurkan Madinah. Artinya apa? Jangankan untuk melawan, untuk makan aja nggak cukup uang, nggak cukup ada perbekalan. Tapi ketika sebuah batu besar tidak sanggup dipecahkan oleh para sahabat, Rasulullah SAW memecahkannya dengan 3 kali pukulan. Pukulan pertama Nabi mengatakan, Allahu Akbar. Aku melihat istana Romawi dari tempatku ini. Allahu Akbar. Aku melihat istana Persia. Allahu Akbar. Aku melihat istana Yaman.
Kalau pakai logika mungkin sahabat itu mengatakan, Nabi, awas makan 3 hari itu cerita ingin menaklukkan adik kuasa, karena zaman itu Romawi adik kuasa, Persia adik kuasa, dan Yaman itu adalah salah satu kekuatan yang masih ada di salah satu provinsi dari negara Habasyah. Tapi sahabat menerimanya dengan apa? Dengan iman. Meskipun kita sedang terdesak sekarang ini untuk mempertahankan diri saja terancam, silakan baca surat Al-Ahzab bagaimana Allah menggambarkan betapa mencekamnya suasana itu. Tapi di tengah-tengah mencekamnya itu Rasulullah memberikan sebuah janji. Suraqah bin Malik pernah menangis ketika dia memakaikan mahkota Persia. Kenapa dia menangis, Bapak Ibu? Suraqah bin Malik ini pernah mengejar Rasulullah ketika Rasulullah hijrah. Tapi setiap kudanya mendekat, ya, kaki kudanya tertancap ke dalam tanah sehingga dia terjatuh tersungkur. Lalu pada akhirnya, singkat cerita, dia masuk Islam dan Nabi menjanjikan kepadanya bahwa kelak dia akan memakai mahkota Persia. Kalau bahasa kininya, kelak nanti orang tinggi akan duduk di istana Vladimir Putin misalnya. Istana negara kepresidenan di Rusia itu awalnya nanti. Itulah mungkin masa yang dikurang. Suraqah bin Nawfal yang baru masuk Islam, Suraqah bin Malik yang baru masuk Islam itu tidak menerima dengan logika. Kamu hanya sekarang saya kejar, tertindas, lari dari Makkah, ya, menyelamatkan diri. Masa cerita tentang itu? Enggak, tapi dengan iman. Dia menangis ketika Rasulullah telah wafat. Dia termasuk salah satu panglima yang menaklukkan Persia di zaman Umar bin Khattab, dan dia memasang mahkota itu. Sadaqta ya Rasulullah. Nabi Muhammad sendiri, Bapak Ibu, tidak sempurna melihat kejayaan Islam. Karena beliau wafat, betul Islam sudah tersebar di Jazirah Arab, tapi sebagian besar janji beliau belum pernah beliau lihat. Jadi berjuang untuk Islam adalah keyakinan, keimanan, meskipun kita tidak akan melihatnya hasil dari perjuangan kita. Walaupun kita kadang-kadang sebagai manusia memang ingin segera melihat hasil perjuangan, begitu Bapak. Tapi konsentrasi untuk mempersiapkan, bukan untuk melihat hasil. Syukur-syukur kalau Allah perlihatkan, tapi jangan target kita adalah melihat hasil. Sebab kalau buah ini dimasak dengan karbit, bagaimanapun dia sudah masak, rasanya tidak enak. Keimanan yang pertama. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa 'amilus shalihah. Dan dia mau beramal, lakukan amalan soleh. Mau berbuat untuk Islam yang saya katakan tadi. Ada kesadaran di dalam hati ini, aku posisi boyko, profesi yang bisa melakukan untuk Islam. Jangan sampai kita posisikan diri kita bersama orang-orang kafir, bersama orang-orang yang membenci Islam. Ingat Bapak Ibu, Al-Maidah 51 itu dilanjutkan dengan Al-Maidah 52, atau baca surat An-Nisa ayat 138 dan 139. Rupanya kalau ada orang yang beragama Islam, taat salatnya, sering pergi ibadah haji, tapi masih ada rasa salut kepada orang non-Islam yang jadi pemimpin, Allah katakan ada penyakit nifaq di dalam hatinya. Yang mana penyakit ini tidak boleh ditutup-tutupi, harus dipahami, harus disadari dan diobati. Bukan Ustaz mengatakan. Silakan buka surat itu diantaranya Al-Maidah 52 atau An-Nisa 138 dan 139. Pokoknya berhasil Ustaz macam. Karena Islam tidak diajarkan secara utuh, lah sebagian saudara-saudara kita di ibu kota itu tidak mengerti, seolah-olah memilih pemimpin itu tidak ada kaitannya dengan Islam. Bahkan sering kita dengar sekarang, Ustaz, mau membana kami ya di video menjadi cerita politik Islam. Saya katakan bahwa permasalahan apapun yang disebut dengan istilah sekarang, kalau ada ayatnya atau ada hadis yang menyinggung permasalahan itu, ketahuilah itu merupakan bagian dari Islam, bagian dari agama. Walaupun orang mengatakan kok masalah militer, kok masalah ekonomi, kok masalah politik, kok masalah sosial, selama ada ayatnya, selama ada hadisnya, tidak satu pun manusia berhak mengeluarkan permasalahan itu
dari Islam. Dan para ustaz harus berani. Iya. Kalau cerita menjual partai mungkin, tapi kalau cerita mengatakan bahwa orang Islam harus hati-hati dalam memilih pemimpinnya, itu tuntunan Islam. Kalau kita dilarang makan babi itu lebih sedikit ayatnya daripada larangan memilih pemimpin Islam. Lebih sedikit larangan memakan babi ayatnya daripada ayat yang melarang kita memilih pemimpin non-Islam. Termasuk nanti Bapak Ibu, walaupun sekarang nggak pilkada lebih tinggi, tapi kita jadikan ini ya inventaris dengan kepala kita. Lalu bagaimana kalau orang Islam, semua orang Islam muncul? Lihat kendaraannya apa. Saya mengatakan walaupun bibit ini tidak pilkada, lihat, buka mata, buka telinga kita. Orang-orang yang membenci Islam di mana berkumpulnya sekarang? Di partai apa dia bernaung? Maka tekatkan dalam diri kita. Di baik umum saya sampaikan karena di pilkada, jangan sampai orang-orang yang tergabung di kelompok itu menjadi pemimpin kita. Orang ini Ustaz, orang apapun alasannya, dia kendaraannya. Dan saya memesankan terakhir mungkin, saya memesankan di antara persiapan yang harus kita miliki Bapak Ibu, terutama ini yang punya kemampuan untuk membuka barang yang kecil ini tapi di dalamnya banyak informasi. Bacalah sejarah umat Islam pada umumnya dan orang Indonesia pada khususnya dalam rentang waktu 1955 sampai 1965. Hanya 10 tahun kejadian itu berbalik 180 derajat. Tahun 55 Masyumi menang dalam pemilu. Tidak cukup 5 tahun setelahnya Masyumi dijadikan partai terlarang sampai detik ini, sementara PKI melenggang dan menari-nari. Puncaknya tahun 65, kalaulah bukan karena kekuasaan dan karunia dari Allah, saya yakin tidak akan ada acara seperti ini kalau mereka berkuasa. Tapi Allah Maha berkuasa, yang menjadi halangan PKI zaman itu apa Bapak Ibu? Umat Islam dan angkatan darat. Iya betul. Fakta sejarah. Sekarang coba yang disebutkan apa? Coba baca sejarah. Dulu tahun 55 sebelum meletusnya 65, siapa yang disebutkan? Dibuat undang-undang yang menyudutkan dan menyempitkan. Kalau Islam menang yang mencaki utang dia orang Islam tidak boleh mendukung. Orang Islam tidak boleh tidak melek atau orang tentang apa yang terjadi. Baca sejarah, bandingkan. Lalu dari ini apa yang harus kita perbuat? Bersiap-siap. Sholat subuh berjamaah ini harus dijaga. Nanti kalau seandainya Allah takdirkan kita berbuat lebih banyak dari sekadar sholat subuh, sami'na wa ata'na. Sudah lama umat Islam ini jadi tamu dari dinding-dindingnya sendiri. Ibarat rumah kadang, awak nak malam raya, awak nak menegakkan tiangnya, awak nak bikin tiangnya, awak yang mantui. Aku boleh tinggal jadi tamu. Dia gara-gara ada orang yang menguasai rumah. Kenapa saya katakan begitu? Baca sejarah. Yang membuat negeri ini merdeka adalah umat Islam, ulama dengan jamaahnya. Fakta sejarah membuktikan seperti itu. Orang-orang Islam tabung rendong, Pak. Walaupun diusahakan memunculkan ada namanya tokoh-tokoh pahlawan yang dari non-Islam. Itulah sebabnya tidak bisa di zaman itu orang mendebat. Coba baca lagi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha. Aku ingin tanya Bapak Ibu, Allah itu dalam konteks orang Indonesia istilah umat Islam atau istilah orang Indonesia? Umat Islam, orang Kristen Allah ini. Apalagi orang Buddha, orang Hindu dan lain sebagainya, nggak ada istilah Allah. Lalu kenapa di pembukaan dasar Undang-Undang Dasar itu dicantumkan kalimat Allah sebagai fakta sejarah bahwa kemerdekaan ini adalah orang Islam yang memperjuangkan. Bahkan kalau Bapak Ibu baca buku Kenangan Hidup Buya Hamka, aduh bukunya judulnya Kenangan Hidup. Beliau menceritakan sebagai salah satu saksi sejarah. Dulu di pengadilan, Bapak Ibu buka pengadilan itu dengan baca bismillah. Buka rapat-rapat militer itu rupanya panah. Dulu namanya TRI.
Panglima TNI yang pertama itu tahu apa yang rupanya? Ramina Syarifuddin namanya. Itu terambil dari barisan-barisan yang ada. Tahun 65 kita lompat. Siapa yang mempertahankan NKRI? Umat Islam. Maka sangat zalim kalau sekarang umat Islam dianggap atau dituduh mengancam NKRI. Umat Islam inilah sepanjang sejarah yang membuktikan kalau mereka menjaga kesatuan Indonesia, bukan yang lain-lain. Kenapa ucapan ini tidak diarahkan kepada orang-orang Cina yang sekarang menyerbu kita? Katanya itu fitnah, tidak ada. Rupanya disingkap banyak orang Cina tidak punya paspor tapi punya KTP. Dan ini salah satu kemiripan sejarah. Menjelang tahun 65, kalau kita baca sejarah, rupanya di antara gerakan komunis itu dulu mendatangkan orang-orang Cina yang mereka yakini nanti sebagai tentara cadangan kalau mereka butuhkan. Persis sama sekarang. Saya cuma mengatakan, jangan sampai komunis itu menjadi fakta yang tidak bisa terbantahkan. Di saat itu barulah kita menyesal. Jangan sampai kondisi sampai separah itu. Kita yang hidup adalah orang yang bertanggung jawab kepada Allah nanti dan bertanggung jawab kepada generasi setelah kita. Ketika kita membiarkan paham-paham komunis itu merajalela, lalu kita tidak sadar kalau sebenarnya kita sedang ditunggangi, maka sadarlah, saudara-saudara seiman dan seikidah yang mendukung orang-orang komunis padahal dia mungkin tidak menyadari. Saya katakan dengan selantang-lantangnya, kalau ISIS itu adalah ancaman, tapi komunis jauh lebih parah daripada ISIS. Karena ISIS bagaimanapun mereka kejam atau bagaimanapun mereka sesat, mereka masih meyakini adanya Allah. Sementara komunis adalah manusia yang tidak meyakini adanya Tuhan. Dan simbol-simbol komunis itu mulai muncul bak cendawan tumbuh di musim hujan. Minimal kita sadarkan anak-anak kita, walaupun generasi yang tamat, terutama yang tamat SLTA 2002 ke atas mungkin atau 2003 atau 2005, saya lupa sejak kapan penghapusan sejarah pengkhianatan PKI ini dihapuskan dalam kurikulum sekolah. Nggak ada. Setidaknya sejak 2005 sampai detik ini kalau ada orang tamat SLTA buta itu tentang sejarah PKI. Dan ini faktor kesengajaan. Tahun 98 yang turun umat Islam nan ambil Asia ya, Quran dan benci kepada Islam. Sekarang umat Islam bangkit, jangan sampai kecolongan itu kesekian kalinya. Ya, nanti jangan pula kita mencoba itulah FPI negara karya orang. Jangan. Walaupun yang dibidik FPI sesungguhnya itu adalah simbol. Waktu dulu yang dibidik kan Masyumi. Ya, apakah orang Masyumi saja dibidik? Enggak semua. Ya, jangan sampai kejadian ini terulang. Walaupun tentu mereka agak sedikit bermain cantik, tidak sekasar tahun 65. Tetapi yang namanya paham komunis itu adalah musuh utama dan paling utama bagi umat Islam Indonesia, bahkan bagi bangsa Indonesia. Walaupun para penegak, orang yang memegang kekuasaan pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak melihat, pura-pura tidak mendengar. Tetapi kita gantungkan harapan kita kepada Allah dan kita berbuat, karena Allah telah menjanjikan kalau umat Islam yang dekat dengan agamanya maka kemenangan itu semakin dekat pula. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan aku. Qauli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.